Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan nama sebuah denominasi, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu nama pemimpinnya yang bernama Yang Qiangbin. Dia mengatakan bahwa dirinya sesungguhnya adalah jelmaan dari Tuhan yang menjelma sebagai manusia dalam wujud seorang wanita Cina. Nah, ini aneh sekali ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu sampai melarikan diri ke Amerika karena takut dengan pemerintah Cina. Shalom sahabat Lentera Injil TV, puji Tuhan hari ini karena perkenanan Tuhan kita semua masih bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, dan kita bersyukur masih bisa berjumpa lagi bersama kami dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya selalu ditemani oleh rekan saya yaitu Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Ya, shalom, selamat malam Pak Ferdi Mangaribet. Shalom, selamat malam. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini sehat, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Amen. Bagaimana kabar Pak Ferdi? Puji Tuhan, kuat, sehat, gitu, dan diberkati Tuhan juga. Amin, amin, amin. Ya, baik Lentera Injil, saat ini kami merindukan ada suatu tanggapan dari Lentera Injil tentang suatu gereja ya, yang katanya gereja ini muncul dari Tiongkok, yaitu gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Lentera Injil, apa sih gereja ini? Dan siapa sih pendirinya? Dan kenapa gereja ini dinamakan gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Gimana kira-kira menurut Lentera Injil? Ya, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Memang kita perlu merespon muncul di Indonesia. Sebenarnya sudah cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, ya kita sudah di Indonesia ini sudah mulai dipropagandakan mengenai gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tetapi memang mereka belum mengungkapkan ajarannya, masih menggunakan propaganda seakan-akan mereka adalah Kristen sejati yang teraniaya di Cina lewat propaganda film penganiayaan gereja-gereja di Tiongkok atau di China. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini dalam bahasa Mandarin disebut gereja Kuaneng Shen sebagai bentuk dari gereja underground, gereja bawah tanah di Cina. Seperti kita ketahui bahwa di Cina itu memang terjadi pertumbuhan kekristenan luar biasa melalui gereja bawah tanah. Perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, salah satu gereja bawah tanah ini adalah yang menamakan diri gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita perlu hati-hati walaupun mereka menamakan diri sebagai gereja Tuhan yang Maha Kuasa, namun sesungguhnya mereka bukanlah Kristen yang sejati atau pengikut ajaran-ajaran Kristus. Mereka sendiri sebenarnya menolak ajaran Kristus dan menganggap bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu belum berhasil, belum selesai. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini juga sering disebut dengan kilat dari timur. Ya, jadi di samping mereka menggunakan website yang bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mereka juga pakai website kilat dari timur. Ya, kalau dalam bahasa Inggris juga ada ya, Eastern Lightning. Nah, mereka menafsirkan dari Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat yang memancar di sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, mereka menafsirkan kilat yang memancar dari timur itu berarti dari negara di timur, salah satunya negara Cina. Karena mereka menganggap bahwa gereja atau negara
negara-negara yang dianggap negara timur, bukan negara barat, yang terbesar adalah Cina. Jadi diawali dengan suatu nasionalisme, kecintaan dan kebanggaan pada kecinaan mereka, bahwa di Cina itu sedang terjadi kegerakan kuasa Tuhan, ya penuaian jiwa yang besar. Kemudian ada muncul kebanggaan itu, dan kemudian ada penafsiran yang mengatakan bahwa Mesias itu sesungguhnya dari Cina nanti. Ya, Yesus hadirnya itu dari Cina yang akan memancar ke barat. Kegerakan itu dari Cina yang akan mempengaruhi ke barat. Nah, kira-kira seperti itu yang dipercayai banyak orang-orang Kristen Cina yang bergerak di bawah tanah. Ada rasa bangga bahwa terjadi kegerakan kebanggaan rohani yang luar biasa di Cina, yang bahkan model-model pertumbuhan gereja Cina itu dipelajari oleh gereja-gereja barat, kemudian mereka mulai menerapkan dan mencontoh model kegerakan di gereja-gereja di Cina ini. Nah, tetapi memang ada kelemahan di dalam model pertumbuhan yang super cepat ini. Dengan gereja bawah tanah, kelompok kecil, lalu kelompok itu dengan mudahnya kemudian memecah, lalu dengan mudahnya mengangkat pemimpin yang kemudian pemimpin ini bisa mengajar tanpa dibekali dengan pemahaman Alkitab yang memadai. Memang risiko dari pertumbuhan yang cepat dari kelompok-kelompok sel gereja bawah tanah ini adalah munculnya ajaran-ajaran sesat. Jadi kelompok-kelompok bawah tanah sangat mudah, sangat rentan sekali disusupi pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Kenapa bisa begitu? Ya, sebab ya mereka itu dipimpin para pengajar yang sebenarnya tidak terdidik secara teologi. Mereka hanya dianggap rohaninya sudah cukup baik, cukup setia, rajin memberitakan Injil, tetapi mereka sebenarnya tidak terdidik dengan baik secara teologi. Tidak memahami bahasa asli, tidak belajar metode penafsiran yang benar. Ya, akhirnya mereka menerjemahkan Alkitab itu berdasarkan subjektivisme mereka. Contoh yang saya katakan tadi, mereka menafsirkan bahwa kilat memancar dari sebelah timurnya Israel itu adalah Cina. Lalu mereka segera menafsirkan bahwa itulah Cina, padahal bukan itu maksudnya. Ya, bukan maksud suatu negara, ya. Nah, ini kan salah satu pemahaman yang keliru, yang subjektif berdasarkan prasangka-prasangka teologis mereka sendiri. Bukan berdasarkan latar belakang teks, apa sih makna dari ungkapan atau perumpamaan itu. Nah, akhirnya memang karena para pemimpinnya pun juga sebenarnya tidak terdidik secara teologi yang memadai, maka kemudian akan mudah sekali muncul orang-orang yang mungkin punya karisma, ada kuasa mujizat, lalu kuasa mujizat itu dianggap sebagai bukti benarnya suatu pengajaran. Bahkan seringkali juga terjadi sinkretisme di sini, yang mencampur adukkan antara kekristenan dengan budaya-budaya setempat. Karena orang-orang yang belum terdidik secara benar ini, secara pengajaran gereja yang benar ini, kemudian mereka memahami Alkitab berdasarkan pola budaya dan pengalaman-pengalaman pribadinya. Nah, inilah yang sebenarnya kita antara perkembangan dan pertumbuhan itu seharusnya berjalan bersama. Artinya antara penambahan jiwa-jiwa dengan pertumbuhan kualitas kerohanian itu harusnya adalah sejalan. Terlalu cepat berkembang tetapi tidak kuat di dalam pemuritannya
akhirnya tidak sungguh-sungguh Kristen yang benar. Nah, ini salah satu sebenarnya bahaya dari kelompok-kelompok kecil yang terlalu bebas. Ya. Kelompok kecil yang tidak punya atau tidak punya akses pemimpinnya untuk dididik secara pengajaran yang benar. Nah, lalu kembali kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini sebenarnya nama Tuhan yang Maha Kuasa dalam sebutan gereja ini, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan nama sebuah denominasi, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu nama pemimpinnya. Ya, pemimpinnya menggelari dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Almighty God. Siapa nama aslinya? Nah, nama aslinya adalah seorang wanita di Cina yang bernama Yang Qiangbin. Seorang wanita. Nah, pengajarannya dia mengatakan bahwa dirinya sesungguhnya adalah jelmaan dari Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Kalau zaman Perjanjian Baru, Allah itu menjelma sebagai manusia dalam wujud Yesus. Nah, pada zaman akhir ini, Allah menjelma sebagai manusia dalam wujud seorang wanita Cina yang bernama Yang Qiangbin. Ia juga dijuluki atau menjuluki dirinya sebagai kilat Deng atau kilat dari timur. Ini yang disembah, ya, yang disembah, yang dipuja oleh para pengikut gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah kilat Deng atau Yang Qiangbin ini. Tetapi sesungguhnya pemimpin sejatinya atau imam agungnya adalah bernama Cao Weishan. Nah, ini nama pemimpin yang sesungguhnya. Kalau Yang Qiangbin dianggap sebagai Tuhan, sebagai Allah, lalu pemimpinnya, imam agungnya itu bernama Cao Weishan. Ini seorang laki-laki. Ya, imam agung gereja Tuhan Maha Kuasa ini. Nah, siapa Cao Weishan ini? Cao Weishan ini sebenarnya pacar atau kekasih dari Yang Qiangbin ini. Ya, dia yang kemudian mengumumkan pertama kali bahwa Yang Qiangbin ini bersifat ilahi atau yang bersifat ilahi. Kenapa? Karena Yang Qiangbin kekasihnya ini di dalam gereja bawah tanah kelompok yang awalnya Kristen yang lain itu, dia mempunyai karunia, mujizat, kesembuhan, bernubuat yang luar biasa. Tetapi kemudian sering nubuatan dan pengajaran itu melenceng dari pengajaran iman Kristen. Kemudian dia mulai ditinggalkan kelompoknya, lalu sang kekasihnya ini menyatakan bahwa Yang Qiangbin ini adalah yang bersifat ilahi. Ya. Yang itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu mereka mulai membentuk kelompok mereka sendiri. Jadi sang pacarnya inilah sebenarnya yang membuat kelompok ini, pemimpin sesungguhnya. Lalu Yang Qiangbin ini diberi gelar Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh siapa? Oleh kekasihnya itu sendiri. Nah, ya, ini luar biasa sekali. Nah, mulailah ditolak di mana-mana. Lalu pada tahun 2000, Cao Weishan dan Yang Qiangbin ini mulai melarikan diri ke Amerika. Ketika mulai ditolak ya oleh gereja-gereja maupun juga oleh pemerintah Cina. Mereka melarikan diri ke Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu ada kebebasan. Kebebasan orang mengaku Tuhan, mau mengaku apa saja kan nggak ada hukumannya di sana selama tidak
melakukan kegiatan yang kriminal. Orang yang percaya dianggap itu kebodohan mereka sendiri. Kalau itu di Amerika seperti itu hak asasi mereka. Nah, ini aneh sekali ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu sampai melarikan diri ke Amerika karena takut dengan pemerintah Cina. Ya, tentu punya dalih, ya mereka punya dalih yang mereka pakai untuk tetap membuat para pengikutnya itu setia. Memang banyak pengikutnya yang disiksa, dianiaya, dipukuli, tetapi sebenarnya pemukulannya, penganiayaan yang sering digambarkan di film-film itu sebenarnya adalah kriminal yang dilakukan oleh kelompok mereka sendiri. Ya, jadi rekayasa jadinya. Ya, rekayasa mereka. Jadi penganiayaan sampai diperlakukan yang luar biasa, dipukuli itu sebenarnya adalah karena mereka melakukan kriminal. Ya. Nah, setelah Imam Agung Chow Wei-shan dan Tuhan yang Maha Kuasa yang Chiang Bin ini bermigrasi ke Amerika Serikat, mereka mulai mengawasi dari sana. Tetapi memang kegerakannya biasa, gereja-gereja sesat ini, mereka dianggap sebagai sekte akhir zaman ini, biasa kemudian mempropaganda pengikutnya untuk menjual harta miliknya dan dipersembahkan untuk kegerakan gereja ini, yang sebenarnya adalah untuk hidup dari dua orang ini, ya, pasangan suami istri Chow Wei-shan dan Yang Xiang Bin. Lalu Yang Xiang Bin ini kemudian menjuluki dirinya lagi Kristus akhir zaman, ya, atau Kristus zaman akhir. Tetapi dia mengatakan bahwa dia itu adalah Yesus, tapi juga bukan Yesus. Nah, dari Amerika ini Chow Wei-shan dan Yang Xiang Bin ini terus mengorganisasi sektenya dengan keuangan yang dia dapatkan dari kelompok-kelompoknya yang di Cina maupun orang-orang Cina yang sudah merantau ke luar negeri dan mengikuti ajarannya. Lalu sering yang mereka mempromosikan ajaran dengan menggunakan film-film dan website. Beberapa website yang mereka gunakan namanya antara lain, ini ada banyak website ya untuk mengecoh banyak orang, mereka menggunakan banyak website. Contohnya adalah Kingdom Salvation yang dalam bahasa Inggris. Ya. Lalu ada The Church of Almighty God, itu websitenya mereka. Lalu ada lagi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. Lalu mereka juga membuat website yang namanya Kilat dari Timur. Lalu mereka membuat buku-buku dan film-film rohani yang judulnya antara lain, ya, supaya saudara-saudara para penonton semua tahu, inilah judul-judul film-film dan buku-buku yang mereka buat, ya, pengajaran-pengajaran yang mereka buat, supaya saudara tahu bahwa itu sebenarnya adalah ajaran sesat. Firman menampakkan dalam rupa manusia, itu salah satu judulnya. Perkataan Kristus pada akhir zaman, kesaksian bagi Kristus di akhir zaman, film klasik dari Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman, firman-firman pilihan dari Tuhan yang Maha Kuasa, domba Tuhan mendengar suaranya, dengarkanlah suara Tuhan, lihatlah penampakan Tuhan. Kesaksian para pemenang, dan banyak film-film yang mereka produksi. Ya. Dan sudah ada lebih di 35 negara gereja ini ada. Di Amerika Serikat, ya, di New York, di San Francisco, kemudian di Hong Kong, di Korea, di Kanada, Jerman, Australia, bahkan di Indonesia. Ya, sudah lebih dari 35 negara
mereka mempunyai cabang-cabang gereja sesat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Ferdi mengenai organisasi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ya. Kalau di Indonesia, apakah mereka sudah ada bangunan gereja begitu atau bergeraknya secara diam-diam atau gimana? Ya, mereka masih bergerak secara underground dan biasanya mereka membuat film-film terjemahan dari Cina, penganiayaan tentang penganiayaan di Cina. Kemudian di film-film itu ada nomor telepon untuk dihubungi bagi orang yang tertarik untuk mendalami firman Tuhan. Ya, untuk mendalami, untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi mereka membuat propaganda dengan film itu, lalu kalau ada orang yang tersentuh dan ingin tahu, suruh menghubungi. Jadi mereka masih menyembunyikan diri, ya, tetapi secara organisasi yang cair, organisasi yang bawah tanah itu sudah ada. Ya, sudah ada pemimpinnya, maka mereka sudah mulai membuat produk-produk film-film mereka, video-video mereka sendiri, ya bukan lagi terjemahan seperti yang kemarin dibahas di dalam Lentera Injil TV tentang lagu yang mengatakan bahwa Alkitab itu menghalangi karya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu salah satu produk dari gereja yang di Indonesia. Begitu Pak Ferdi. Baik sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Lentera Injil yang telah menjelaskan dengan begitu detail ya apa gereja Tuhan yang Maha Kuasa, siapa pemimpinnya, dan sudah seberapa besar organisasinya sampai hari ini. Sahabat Lentera Injil TV, kenapa gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu dikatakan sesat? Nanti Lentera Injil kembali dalam video berikut akan menjelaskan pengajaran-pengajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang sekaligus membuktikan bahwa gereja ini adalah gereja yang sesat. Kita akan berjumpa lagi ya di dalam video-video selanjutnya dengan harapan semakin banyak anak-anak Tuhan, sahabat Lentera Injil TV yang teredukasi melalui program kami seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.